Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana caranya kita bisa memanipulasi konten pada elemen HTML menggunakan JavaScript DOM. Di mana di sini kita akan pelajari bagaimana caranya kita bisa memanipulasi teks dan atribut pada sebuah elemen. Di mana dengan mempelajari hal ini, kalian dapat membuat komponen website kalian tampil menjadi lebih dinamis. Kembali lagi ke dalam proyek web sederhana kita di sini, di mana hal pertama yang ingin saya tunjukkan ke kalian adalah bagaimana caranya kita bisa mengganti teks dalam sebuah elemen menggunakan properti text content. Sebagai contoh, saya ingin mendemonstrasikannya pada elemen H1 di sini. Untuk itu, pastinya kita ingin mengambil atau select elemen ini terlebih dahulu menggunakan DOM. Misal dalam kasus ini saya hanya akan menggunakan get element by ID. Kita pilih title ya, karena dia akan memiliki ID title. Lalu di sini setelah itu, kita bisa langsung saja di sini panggil properti text content seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita bisa set dengan teks apapun yang kita ingin ubah. Misal selamat datang di website ini. Nah, maka hasilnya akan menjadi sesuai harapan, dimana kalau kita lihat di sini, teksnya sudah berhasil kita ubah. Dimana kalau kalian perhatikan di sini, ini sama aja seperti kita tuh mengubah teksnya secara statis ya. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa mengubah sebuah teks di dalam elemen H1 ini dengan cara yang lebih dinamis? Misal sebagai contoh kita akan menggunakan event handler di sini ya. Misal di sini saya ingin targetkan atau memilih elemen button di sini. Mungkin saya akan menggunakan query selector. Saya ambil class button, add event listener, klik, lalu function. Di mana di dalamnya di sini saya ingin mengubah teks dari title di sini, misal menjadi tombol telah diklik. Nah, yang mana sekarang kalau kita klik tombol ini, nah maka sekarang teks kita berubah ya, teks titlenya menjadi tombol telah diklik ya. Jadi sederhananya kita sudah berhasil mengubah isi dari teks elemen H1 di sini dengan cara yang lebih dinamis dan interaktif. Dimana kalau kita refresh lagi, pastinya dia akan kembali ke keadaan semula ya. Nah, teknik selanjutnya yang ingin saya tunjukkan ke kalian adalah bagaimana caranya kita bisa mengubah anak elemen di dalam sebuah elemen induk. Misal contohnya seperti elemen UL di sini kan dia isinya tuh meliputi elemen-elemen list item seperti ini ya. Nah, di sini saya ingin mencoba mengubahnya sepenuhnya menggunakan sebuah properti inner HTML. Untuk itu kita bisa select dulu nih elemen UL di sini kan ID list. Jadi dokumen get element by ID list. Lalu di sini saya langsung panggil saja inner HTML seperti ini. Isinya saya akan berikan sebuah string dengan backtick seperti ini. Di mana di dalam string backtick di sini kita ingin mendefinisikan elemen-elemen pengganti sebagai anak elemen dari elemen induk UL di sini. Nah, misal saya ubah dengan sebuah elemen list item, misal saya berikan class item juga, lalu misal saya berikan tag anchor yang mengarah ke halaman Bing. Seperti ini, lalu kita tambahkan penutup tagnya dari elemen list item. Nah, dimana kalau kita save sekarang, JavaScript itu seperti sudah mereplace ya atau override elemen-elemen apapun yang ada di dalam elemen induk UL di sini ya. Jadi sederhananya kita bisa secara dinamis mereplace ya anak elemen dari sebuah elemen induk dengan menggunakan inner HTML di sini hanya dengan menambahkan elemen-elemen yang ingin kita tampilkan dalam bentuk string backtick seperti ini ya. Jadi cukup sederhana. Mungkin selanjutnya akan saya hapus saja. Karena di sini saya ingin menunjukkan ke kalian bagaimana caranya kita bisa memanipulasi atribut pada sebuah elemen. Misal sebagai contoh di sini saya ingin memilih sebuah elemen yang memiliki atribut ya. Misal elemen anchor di sini dia akan memiliki atribut ref yang bisa digunakan untuk merujuk ke halaman tertentu ketika tombol ini diklik. Nah, untuk itu kita bisa langsung saja di sini pilih elemen anchor di sini. Jadi query selector. Dimana kalau kita perhatikan di sini kan dia tuh nested ya. Jadi dia di dalam elemen UL lalu di dalam elemen LI yang pertama seperti ini. Nah, untuk itu kita bisa dengan mudah menggunakan query selector saja. Misal di sini kita arahkan ke list ya, berarti ke sini. Lalu kita perdalam lagi dengan mengarahkannya ke dalam class item. Lalu kita ambil elemen yang memiliki tag A seperti ini. Lalu kita langsung saja nih panggil
set atribut seperti ini ya. Di mana metode set attribute di sini akan menerima dua argumen, qualified name dan value-nya. Jadi qualified name di sini akan kita gunakan untuk mendefinisikan nama atribut yang ingin kita tambah atau ingin kita ubah. Misal apabila dia sudah memiliki atribut tersebut pada elemennya, jadi di sini kita panggil saja href seperti ini supaya dia akan menargetkan atribut href. Lalu mungkin di sini saya ingin redirect ya, ketimbang dia akan mengarah ke Google, kita ingin arahkan ke website Yahoo seperti ini. Kita save, lalu kita lihat apa yang akan terjadi ketika kita menekan elemen anchor ini. Nah, ketimbang dia mengembalikan atau melakukan redirect ke Google, sekarang dia akan meredirect kita ke halaman utama yahoo.com di sini ya. Kita kembali saja. Dimana kalau kita lihat di sini kan kita seperti mengeset atributnya secara langsung ke dalam sebuah elemen tertentu ya. Lantas sekarang bagaimana caranya supaya kita tuh bisa mengeset banyak atribut sekaligus pada suatu elemen? Nah, untuk itu pastinya kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel. Misal di sini saya ingin menargetkan elemen input checkbox di sini. Jadi dokumen query selector input type checkbox. Lalu variabel itu akan kita panggil, kita berikan atribut, dia menggunakan set atribut seperti ini, misal check ke true. Yang mana selain itu, kita juga bisa tambahkan atribut baru dengan memanggil set atribut lagi, misal draggable ke true. Nah, dimana kalau kita lihat di sini pada halaman website kita, dia akan sudah otomatis kecek ya, karena kita mengeset atribut checknya di sini ke true. Lalu untuk draggable ya, seperti ini. Jadi kita bisa drag elemen ini, karena kan kita sudah mengaktifkan atribut draggable. Kalau misalnya kita lihat di inspect elemen, nah dia sekarang itu sudah memiliki dua atribut, check dan draggable. Jadi sangat sederhana untuk penggunaan metode set attribute di sini. Selanjutnya yang ingin saya tunjukkan ke kalian adalah mungkin cara pengaplikasian atribut yang bisa dibilang sedikit lebih kompleks ya. Jadi kita bisa sebenarnya itu membuat sebuah bentuk atribut di luar dari elemen apapun. Seperti ini, misal saya ingin membuat atribut draggable, jadi misal saya berikan draggable attr seperti ini, short dari atribut. Selanjutnya kita ingin panggil create attribute seperti ini ya. Dimana kalau kita lihat pada definisi create attribute di sini, dia itu menjelaskan dirinya seperti ini. Create an attribute object with a specified name. Jadi kita ingin menspesifikasikan dulu namanya. Nama atribut ini, misal dalam kasus ini karena dia adalah atribut draggable, saya set seperti ini, draggable. Lalu di bawahnya kita ingin set value-nya ke true. Seperti ini. Misal apabila saya letakkan ini di atas. Yang mana sekarang berkat kita tuh memisahkan komponen atribut di sini, kita tuh bisa mengaplikasikan atribut ini ke elemen-elemen lainnya ya. Misal sebagai contoh, elemen input di sini ketimbang dia menggunakan set atribut, kita akan menggunakan set attribute node. Lalu dia sebagai argumennya kita cukup panggil saja nih draggable attribute. Nah, yang mana dia ini sekarang akan masih tetap bisa kita drag ya, seperti ini. Jadi sederhananya ini adalah alternatifnya bagaimana caranya kita bisa menetapkan sebuah atribut di dalam variabelnya tersendiri dan tidak terpaku ke elemen apapun. Yang mana sekarang atribut draggable ini menjadi bersifat reusable dan bisa kita gunakan di elemen-elemen manapun. Demikian, itulah tutorial sederhana mengenai bagaimana caranya kita bisa mengubah konten pada suatu elemen HTML seperti mengubah isi teks, inner HTML, serta atributnya. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.